Hari ini kita akan belajar beberapa fungsi pada aplikasi pengolah lembar kerja. Yang pertama, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh data. Yang kedua, fungsi average untuk menentukan nilai rata-rata. Yang ketiga, fungsi max untuk menentukan nilai tertinggi. Dan yang terakhir, fungsi min menentukan nilai terendah. Jadi langsung saja kita akan membuka aplikasi pengolah lembar kerja. Jadi kita akan menggunakan aplikasi WPS Office. Silahkan diklik. Oke, jadi seperti ini tampilan awal dari aplikasi WPS Office. Selanjutnya kita bisa klik yang tanda tambah untuk membuat file atau dokumen. Oke, jadi di sini ada beberapa pilihan yang bisa digunakan. Karena kita akan mengolah data, kita pilih yang XLS yang berwarna hijau. Selanjutnya kita bisa klik tambah. Oke, jadi seperti ini tampilan awal dari aplikasi pengolah lembar kerja. Jadi yang pertama kita buat adalah kolom nomor. Jadi kita mulai dari kolom A. Jadi kita klik terlebih dahulu selnya, sel A1, kemudian pilih edit, kemudian kita tulis nomor, disingkat saja. Selanjutnya kita buat nomor urutnya sampai dengan 4. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, supaya lebih rapi bisa kita rapatkan dengan cara klik A, kemudian tarik ke dalam. Oke, seperti ini. Oke, kolom nomornya sudah selesai. Selanjutnya kita menuliskan nama siswanya. Misalkan nama siswanya yang pertama Aris, yang kedua Bayu, yang ketiga Fitri, dan yang keempat Dani. Oke, jadi ini untuk nama siswa di kolom B. Selanjutnya kita tuliskan nilainya. Misalkan nilainya Aris 70, nilainya Bayu 60, nilainya Fitri 90, dan Dani 80. Nah, supaya sejajar antara tulisan nilai dengan nilainya, kita bisa rapikan. Caranya kita blok semua nilai. Selanjutnya kita klik alat. Kemudian kita geser ke atas untuk ratakan teks. Kita ratakan di sebelah kiri, yang ini. Oke, jadi sekarang sudah lebih rapi. Karena tulisan nilai dengan nilainya sudah sejajar. Oke, selanjutnya kita bisa memberikan garis pada tabelnya. Jadi kita bisa blok semua tabel. Pilih seleksi semua tabel. Kemudian kita manfaatkan fitur batas ini untuk menebalkan garis dari tabel. Kita bisa pilih yang tengah ini. Oke, seperti ini. Oke, jadi tabel nilainya sudah jadi. Selanjutnya kita tulis di sini sum. Oke, kita edit, kemudian kita klik sum. Kita tuliskan fungsi-fungsi yang akan kita terapkan. Kemudian yang kedua average, kemudian max, dan min. Yang pertama kita akan menggunakan fungsi sum. Jadi yang pertama kita klik pada sel yang di samping sum. Kemudian kita pilih edit. Kemudian kita tuliskan rumus. Yang pertama adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum. Nah, ketika kita mengetik sum, maka muncul beberapa pilihan fungsi. Nah, kita bisa pilih yang sum. Setelah itu, kita akan menyeleksi semua nilai. Dari nilai Aris, Bayu, Fitri, dan Dani. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengklik nilainya Aris, yaitu 70. Nah, setelah itu, kita geser ke bawah kotak biru ini. Sehingga dia menyeleksi seluruh nilai dari siswa. Oke, jadi perhatikan, jadi yang kita geser adalah yang kotak biru ini. Oke, seperti ini. Jadi kita blok atau seleksi nilainya Aris 70, nilainya Bayu 60, nilainya Fitri 90, dan Dani 80 yang di dalam kotak biru ini. Oke. Jadi yang akan terbaca pada rumus adalah C2.2 C5. Karena nilai yang pertama adalah nilainya Aris 70, terletak di sel C2, dan nilainya Dani di sel C5. Nah, setelah seperti ini, kita klik checklist, maka akan muncul hasil dari sum, fungsi sum, yaitu 300. Jadi jumlah keseluruhan nilai dari siswa adalah 300. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi average. Jadi yang pertama kita klik sel di samping average, kemudian edit, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian average. Nah, kita bisa pilih yang average.
Nah, selanjutnya kita kembali menyeleksi seluruh nilai, mulai dari nilainya Aris hingga nilainya Dani. Oke, yang ada di kotak biru ini. Jadi usahakan semua nilai siswa kita seleksi dan berada di dalam kotak biru ini. Oke, ini ya, di dalam kotak biru. Jadi kita seleksi nilainya Aris, Bayu, Fitri, dan Dani. Dan sesuai tadi yang sudah dijelaskan, bahwa yang akan terbaca adalah range nilai dari siswa-siswi ini, yaitu C2, titik 2 sampai C5. Setelah ini kita klik checklist, maka hasilnya akan 75. Jadi nilai rata-rata 75. Oke, selanjutnya untuk fungsi max, kita klik sel di samping max, kemudian kita pilih edit, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian tuliskan fungsi max. Ya, silahkan dipilih max. Kemudian kita kembali menyeleksi nilai Aris hingga Dani. Oke, usahakan kita posisikan nilainya ini berada di dalam kotak biru semua. Oke, seperti ini. Kita pilih semua dan usahakan berada di dalam kotak biru. Oke. Jadi yang akan terbaca di sini max C2, titik 2, C5. Kemudian kita checklist. Nah, hasil dari max adalah 90 karena max digunakan untuk menentukan nilai tertinggi. Jadi nilai tertinggi pada keempat siswa ini diraih oleh Fitri yang mendapat nilai 90. Oke, yang terakhir fungsi min. Kita bisa klik sel yang berada di samping min, kemudian kita pilih edit. Kemudian kita ketik sama dengan, kemudian ketik min. Bisa kita pilih min. Oke, selanjutnya kita kembali menyeleksi seluruh nilai siswa, mulai dari nilainya Aris 70 sampai nilainya Dani 80. Jadi kita usahakan seluruh nilai siswa ini berada di dalam kotak biru. Dan di sini rumusnya akan terbaca sama dengan min C2 titik 2 C5. Kemudian kita klik checklist. Oke, seperti ini. Jadi untuk fungsi min menghasilkan nilai 60 karena min digunakan untuk mencari nilai terendah. Jadi di antara keempat siswa ini, siswa yang mendapat nilai terendah adalah Bayu yang mendapat nilai 60. Oke, setelah ini kita bisa simpan filenya dengan klik tombol selesai. Kemudian setelah itu kita simpan filenya dengan mengklik tombol save yang ada di atas ini. Oke, untuk jalurnya kita bisa ganti, kemudian kita pilih lokasi, kemudian kita pilih dokumen saya, kemudian memberikan nama file. Misalkan nama filenya fungsi sum average max min. Bisa ditambahkan nama siswa setelahnya, kemudian kita simpan. Oke, nama tidak boleh berada spasi. Kita simpan. Oke, ini sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita bisa bagikan ke WhatsApp dengan klik bagi. Kemudian kita pilih yang WhatsApp. Oke, bisa dikirimkan